yaitu saya, Rifai, akan mengatur jalannya webinar secara keseluruhan. Fitur yang akan kita bisa gunakan selama 1 jam webinar ini ada 3. Yang pertama adalah interaksi tertulis. Bapak dan Ibu semuanya sebagai attendee bisa melakukan menggunakan fungsi chat, Q&A, kemudian answer polling yang nanti akan kita berikan di sesi akhir. Semua fitur ini Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawah layar Bapak dan Ibu. Bisa dilihat pada saat kita menggunakan laptop, PC, atau juga menggunakan HP, gitu ya. Kemudian kita juga ada nanti interaksi tertulis dalam bentuk screen sharing, ya. Screen sharing ini hanya bisa dilakukan oleh fasilitator dan juga nanti host sendiri. Kemudian juga kita nanti juga bisa content sharing, terutama nanti materi akan kita berikan menjelang sesi akhir webinar ini. Bapak dan Ibu semua bisa nanti download langsung di link yang sudah kita siapkan. Kemudian interaksi lisan, mute, unmute, hanya bisa dilakukan oleh host dan fasilitator. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Kemudian raise hand, allow to talk, nanti akan kami berikan kepada Bapak dan Ibu kesempatan, terutama pada saat kita masuk sesi Q&A. Nah, ada satu fitur lagi yang bisa Bapak Ibu gunakan, terutama untuk Bapak dan Ibu yang menggunakan PC atau laptop. Bapak dan Ibu bisa set view-nya dengan memilih set by set. Nah, ini set by set ini enaknya apa? Enaknya kita bisa lihat fasilitator pada saat berbicara dan juga materi yang ditampilkan pada share screen secara berdampingan kiri dan kanan. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu lebih nyaman hanya melihat satu tampilan, entah itu share screen atau pada saat fasilitator menyampaikan materi, tidak masalah. Ini hanya sebagai opsi saja bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan katakanlah pengalaman berbeda pada saat mengikuti webinar Zoom. Kemudian Bapak dan Ibu yang mungkin tidak bisa mengikuti sesi ini secara penuh selama 1 jam, atau Bapak dan Ibu yang ingin melihat lagi sesi webinar LPP, Bapak dan Ibu bisa lihat di channel YouTube yang sudah kami buat, kami siapkan. Bapak dan Ibu tinggal masuk ke YouTube, cari LPP Learning. Nah, di situ nanti akan kami pakai sebagai tempat atau database semua webinar yang sudah kami tayangkan, kami jalankan di waktu-waktu sebelumnya. Kita lihat untuk sesi kemarin, Bapak dan Ibu bisa melihat sesi perdana kami, webinar LPP How to Stay Mindful in Time of Crisis yang disumbangkan oleh Bapak Dirut kami, Bapak Triaji Biro Pratomo. Bapak dan Ibu bisa lihat kembali, atau kemarin ada yang belum sempat melihat secara penuh, kemudian kita bisa lihat lagi di channel LPP Learning yang ada di YouTube. Oke, kemudian terima kasih kepada perusahaan yang telah mengirimkan partisipannya dalam sesi webinar kedua kami. Yang pertama adalah Bank Mandiri, Insight Plus Consulting, DKI, BPJS Ketenagakerjaan, Chris Art Kerajinan Logam, JP Bening Grand, Dana Pensiun Krakatau Steel, Danone Indonesia, Forum Human Capital Indonesia, Desa Vanol Cemerlang, Droska, LIC, Loop Indonesia, LSP BPJS Tenaga Kerja, P3G, ini sister company kami, kemudian Perhutani, Politeknik LPP Yogyakarta, kemudian PT Adikarya, PT Angkasa Pura, PT Api Mitra Palma, PT Bina Karya Era Mandiri, PT Bukit Asam, PT Dana Reksa, PT Jakarta Lloyd, PT Grand Utama Mandiri, PT Indokarya Tri Utama, PT Indra Karya, PT Inti, PT Jasa Marga, PT Jawa Pos Agro, PT Joska Finansial Indonesia, PT KPBN, PT Krakatau Steel, PT Krakatau Posko, PT Napasindo, PT Pelni, Pemda Sukamangli, PT PN 3, PT PN 4, PT PN 6, PT PN 7, PT PN 8, PT PN 9, PT PN 10, PT PN 11, PT PN 12, PT PN 14, PT PG Raja Wali 1, PT PG Raja Wali 2, PT Pinkel Apparel, PT Purna Sentana Baja, PT Raja Wali Musindo, PT Rekayasa Industri, PT RNI Holding, PT Runding Putra Persada, PT Sarana Agro Nusantara, PT Sukovindo, PT Taspen, PT Warma Trindo, Raja Wali Citra Mas, Samora Group, Samsung, Sigma Mitra Sejati, SMA Harapan Jaya, Smartfriend, Universitas Medan Area, Viacom, dan juga karyawan-karyawan dari PT LPP Agro Nusantara. Saya yakin juga ada beberapa freelance dan juga beberapa mahasiswa yang bergabung meskipun tidak mau menyebutkan dari perusahaan mana dan kampus mana. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu dan juga perusahaan yang telah berpartisipasi dalam webinar sesi kedua kami.
Sekilas pada Bapak Ibu kami sampaikan portofolio PT LPP Agung Nusantara. Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang consulting, training program, assessment center, dan kami juga punya supporting hotel and MICE untuk sarana pendukung program training yang kita jalankan selama ini. Nah, consulting, training program, assessment center yang kita lakukan tidak hanya di bidang perkebunan, tetapi secara general kita mempunyai klien yang tidak hanya bergerak di bidang agro, tetapi juga bergerak di bidang-bidang yang lain. Silakan bagi Bapak Ibu yang nanti berkenan berdiskusi dengan kami terkait permasalahan SDM yang ada di tempat Bapak Ibu atau permasalahan teknis, kita bisa bantu untuk masuk ke dalam sesi consulting, training program atau assessment center-nya. Oke. Dan sesi yang kita tunggu telah sampai, ya kita akan masuk ke sesi pematerian. Dan untuk sesi materi ini sudah hadir bersama dengan kita, fasilitator kita. Beliau adalah Bapak Krisnawan SHMH. Beliau ini salah satu pakar hukum yang ada di Yogyakarta, dan kebetulan beliau juga sejak beberapa tahun yang lalu bergabung dengan LPP. Kami ceritakan sedikit CV beliau. Beliau sudah pernah pendidikan sebagai Bachelor of Law Gadjah Mada University, dan terakhir sebagai Master of Business Law Gadjah Mada University. Profesi dan sertifikasi yang pernah beliau ikuti yang pertama adalah advokat pradi, potensi asesor BNSP, dan juga auditor SPU. Experience beliau luar biasa. Pertama beliau sebagai trainer di LPP juga tahun 2000 sampai dengan saat ini, sekaligus sebagai konsultan. Kemudian juga beliau sebagai corporate lawyer sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini. Beliau juga menjadi co-sekretari Yayasan Pendidikan Perkebunan Jakarta yang mempunyai 2 pendidikan tinggi di Jogja dan di Medan. Kemudian beliau juga menjadi manajer Human Resource LPP tahun 2016 sampai 2019. Dan terakhir jabatan beliau adalah Corporate Secretary PT LPP Agung Nusantara sampai dengan saat ini. Dan saya kira kita nggak usah membuang waktu, kita akan masuk ke sesi materi, yaitu terkait mengenai permasalahan ketenagakerjaan, bagaimana solusi mengatasinya supaya kita tidak justru menimbulkan masalah ketenagakerjaan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Karena kita ketahui bahwa data terakhir tanggal 8 April kemarin, Kementerian Ketenagakerjaan merilis ada 74.430 perusahaan yang telah melakukan perumahan karyawan termasuk juga PHK. Total ada 1,2 juta orang karyawan yang sudah dirumahkan atau bahkan di PHK. Nah, tentu saja kita harus mencari solusi yang lebih baik atau solusi yang tepat supaya nanti tidak menimbulkan masalah-masalah yang lebih urgent. Saya kira demikian, dan untuk sesi berikutnya saya persilakan Bapak Krisnawan untuk menyampaikan materinya, dan mungkin awal mohon bantuannya mungkin sedikit memperkenalkan kembali jika ada masalah dan menyapa peserta yang sudah bergabung dengan kita. Total ada 269 peserta yang sudah join bersama dengan kita dari berbagai macam perusahaan tadi. Dan kembali monggo silakan Pak Kris untuk menyampaikan materinya kepada kami semuanya. Baik, terima kasih Pak Pai. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga hari ini menjadi hari yang baik bagi kita semuanya, dan tidak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi kesempatan kepada kita semua untuk bisa kembali bertemu di acara yang membahagiakan ini, acara webinar. Serta tidak lupa pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk kita nanti berdiskusi terkait dengan dampak COVID terhadap ketenagakerjaan. Dan juga tidak lupa, terima kasih juga kepada PT LPP Agung Nusantara yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan materi terkait dengan ketenagakerjaan ini. Dan saya yakin sebenarnya banyak teman-teman atau rekan-rekan semuanya yang sebenarnya lebih berpengalaman begitu. Karena saya lihat ada beberapa dari perusahaan-perusahaan yang besar begitu, juga ada rekan-rekan saya dari PTPN, banyak di sana dari PTPN. Halo, apa kabar PTPN? Tadi ada beberapa. Serta ada beberapa rekan kami yang itu merupakan mitra dari LPP. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan, ini mohon maaf saya keluarkan dulu slide-nya. Oke.
kita nanti akan berbicara terkait dengan supaya COVID-19 mengatasi masalah tanpa masalah ketenagakerjaan. Nah, untuk sesi ini akan saya bagi menjadi 4. Yang pertama nanti pengantar, nanti akan saya sampaikan asumsi gitu ya. Nah, jangan sampai nanti harapan kita untuk mengikuti acara ini terlalu besar gitu. Kemudian yang kedua, sebagai landasan kita nanti berbicara atau berdiskusi, itu kita akan melihat kondisi saat ini. Kondisi saat ini nanti akan dilihat dari 2 aspek. Yang pertama aspek dari penyebaran COVID-nya sendiri, kemudian dari aspek ketenagakerjaan. Kemudian berikutnya lagi nanti akan session yang kedua akan saya sampaikan mengenai dampak ketenagakerjaan. Nah, ini mulai masuk ini dampak ketenagakerjaan. COVID ini menyebabkan apa sih terhadap ketenagakerjaan kita? Nanti akan saya ambil dari beberapa literatur atau beberapa berita yang sekarang ini beredar di tengah kita. Kemudian yang berikutnya lagi, kita akan berdiskusi terkait dengan prinsip penyelesaian. Nah, ini memang ada, kok tidak langsung dengan langsung, apa sih penyelesaiannya? Pengalaman kami begitu, selama menjadi konsultan, baik itu konsultan di Depnaker maupun konsultan di perusahaan swasta, begitu, itu untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa masalah dalam tanda kutip gitu. Masalah itu selalu ada, tetapi untuk menyelesaikan itu bisa saja tidak menimbulkan masalah. Itu kita harus memegang beberapa prinsip. Ya. Beberapa prinsip itu harus kita pegang. Karena dari beberapa pengalaman kami, ketika prinsip-prinsip itu tidak dipegang, maka justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Masalah tidak semakin mengecil, tapi masalah akan semakin besar dan menimbulkan ketidakpastian di masa mendatang. Kemudian yang terakhir, tentunya tidak afdol gitu ya rasanya. Kalau kita berbicara seni kita di sini tidak ulur rembuk gitu. Kalau orang Jawa itu nyebutnya ulur rembuk. Nah, kita nanti akan menyampaikan beberapa pemikiran terkait dengan permasalahan atau dampak ketenagakerjaan saat ini. Nah, tentu saja ini nanti gambarannya ya ringkas saja, karena waktu kita juga terbatas. Baik, kita mulai ya. Pertama, kita sepakat bahwa ini ngobrol-ngobrol gitu. Saya katakan ini ngobrol-ngobrol saja. Gitu. Karena teman-teman sana di luar, saya lihat di sana masih banyak teman-teman yang mungkin punya pengalaman. Apalagi kalau memang dalam bidang hubungan industrial atau bidang hukum. Hukum itu penuh interpretasi gitu ya. Orang bisa melihat dari sudut yang banyak. Oleh karena itu semakin banyak kita nanti memberi masukan, maka itu akan semakin banyak perspektif yang kita dapat dan hasilnya pun akan semakin baik. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan dampak COVID itu sebenarnya bisa dilihat dari banyak aspek, ya. Aspek ketenagakerjaan, kemudian aspek finansial juga bisa, kemudian dari aspek kesehatan juga bisa. Nah, kali ini kita akan berdiskusi khusus terkait dengan aspek hubungan industrial, ketenagakerjaan. Oleh karena itu nanti akan kita bicarakan 3 pihak atau 3 unsur di dalam hubungan industrial, yaitu terkait dengan pemerintah, terkait dengan pekerja, maupun terkait dengan pengusaha. Jadi nanti mohon maaf ketika menanya atau kita berdiskusi mengenai masalah bagaimana dampak keuangan dan lain sebagainya, atau dampak secara SDM-nya sendiri, manajemen SDM itu tentunya nanti paling disinggung sedikit tapi tidak mendalam, karena juga banyak ahli-ahli di luar sana. Kemudian yang terakhir tadi saya katakan ini ide saja. Itu yang menjadi ya main rule ya, kita pada hari ini aturan. Nah, kita mulai. Bagaimana kondisi kita saat ini? Tadi saya katakan kita akan lihat bagaimana mengenai COVID sendiri. Karena kan ini dampak COVID. Nah, kalau kita lihat pada hari kemarin, ini data yang terakhir, bahwa penyebaran COVID ya, yang positif COVID di Indonesia sejumlah hampir 3.000. Gitu. Artinya apa di sini? Bahwa setiap hari masih bertambah terus. Ya, penyebarannya belum berhenti. Itu artinya bahwa waktu kita masih membutuhkan waktu untuk ini bisa baik kembali atau seperti semula. Kemudian yang kita lihat lagi, kalau Bapak Ibu akan perhatikan,
ternyata sekarang sudah ada 32 provinsi, ya, hampir seluruh provinsi di Indonesia sudah terpapar dengan COVID-19 ini, karena provinsi di Indonesia ada 34, sehingga tinggal 2 saja. Kemudian di dunia pun juga sama, kita sekarang sudah hampir mendekati 1,3 juta. Nah, sekarang posisinya 1,282.931. Nah, ini kondisi COVID saat ini. Lalu kaitannya apa dengan dampak? Maka kita akan melihat prediksi. Ya. Prediksi kapan sih sebenarnya COVID ini berakhir? Dan ini semuanya menjadi pertanyaan. Namanya prediksi itu tentu ada asumsi. Ketika asumsinya berubah, maka prediksinya nanti juga berubah. Ya. ITB menyatakan bahwa memprediksikan ya, COVID ini akan berakhir, itu pada bulan Mei, akhir Mei atau bulan awal Juni. UGM itu akan memprediksikan, ya, ini salah satu penelitian di UGM, ya, akhir Mei, kemudian BIN bukan puncaknya. Jadi kalau menurut BIN, prediksinya bulan April ini belum puncak, tetapi puncaknya adalah bulan Mei, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 22 Mei. Kemudian ITB, ya, puncaknya itu pada minggu pertama dan minggu kedua Mei. Ini hampir sama antara BIN dan ITS, ITS. Kemudian UI, ya, itu dia berakhir pada akhir Mei. Ini beberapa prediksi. Artinya apa? Ya, kita masih butuh nafas yang kuat untuk bisa melewati dari COVID ini. Lalu berikutnya lagi, apa sih yang sudah dilakukan pemerintah terkait dengan COVID ini? Ya. Pada dasarnya pemerintah sendiri sudah mengeluarkan banyak aturan. Sampai kalau itu sulit kita itu menghafal gitu, karena aturan itu selalu keluar begitu ya. Baik itu aturannya Badan Penanggulangan Bencana Nasional menyatakan sebagai bencana begitu, kemudian juga Pak Presiden mengeluarkan keputusan Presiden, kemudian di sana juga ada ketentuan kalau Pak Presiden itu menghimbau ya untuk kita bekerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah. Yang terakhir kemarin dikeluarkan ketentuan mengenai PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi aturannya dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. Ya, termasuk pembatasan kegiatan sekolah dan perkantoran. Nah, selain apa yang dilakukan pemerintah akan berbagai peraturan. Tapi peraturan itu tidak hanya itu saja, teman-teman semuanya. Kalau mau teman-teman bisa browsing, peraturan itu terkait dengan surat edaran Kementerian Tenaga juga ada. Surat edaran dari Menteri PU juga ada. Dan banyak sekali. Kementerian BUMN juga mengeluarkan surat edaran. Yang intinya apa? Untuk mencegah dari penyebaran COVID ini sendiri. Nah, pemerintah selain itu juga mengeluarkan kucuran dana penanganan corona. Ini intinya bahwa bapak-bapak dan ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, ada dana yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan. Paling tidak untuk kalau terpaksa kita melakukan PHK itu nanti di sana ada namanya kartu prakerja. Kan dana ini juga ada. Tapi kalau secara ekonomi nanti mungkin ahli-ahli ekonomi akan menjelaskan. Kemudian dari ekonomi yang lain, ya ini untuk mengetahui bagaimana dampak ekonomi, dikatakan oleh Menteri Keuangan kita bahwa kemungkinan Indonesia nanti pun bisa ekonomi itu terpuruk ya, menjadi tumbuh negatif 0,4%. Itu ketika terjadi yang paling buruk gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa mengendalikan, nanti terjadi penurunan saja. Pertumbuhan yang bisa turun kita 2 gitu. Nah, akibatnya apa? Sekarang sudah tampak ya. Ini beberapa berita dari PHRI ini ya. PHRI saat ini sudah 150 hotel di Republik Indonesia tutup gara-gara corona. Ini berita kami ambil ketika sumbernya itu memang terpercaya. Jadi ini sumbernya dari Ketua PHRI. Kemudian fakta-fakta perusahaan PHK karyawan akibat virus corona. Nah, seperti disampaikan Pak Pai tadi, Pak Pai menyampaikan terkait dengan posisi sekarang itu bagaimana sih? Kalau ini yang formal. Tadi yang Pak Pai katakan 1, berapa juta itu yang informal.
Ya, ini data baru ini masih per 7 April 2020 dari Dijen PHI dan Jamsos, itu yang dirumahkan ada 873.090 orang, ya, dari 17.224 perusahaan. Kemudian sudah ada yang di PHK, itu sekitar 137.483. Ini merupakan yang pekerjaannya formal, belum yang sifatnya non formal. Ini kondisi pada saat ini. Nah, kondisi saat ini lalu menimbulkan dampak apa? Gitu. Kita akan lihat dampaknya. Apa dampaknya bagi ketenagakerjaan? Sekali lagi tadi saya akan sampaikan, ketenagakerjaan itu di sana ada 3 pihak. Yang pertama pemerintah, yang kedua pekerja, yang ketiga adalah pengusaha. Nah, di dalam hukum ketenagakerjaan itu pada prinsipnya ada 2 hal yang terpenting di sana. Ada hak dan kewajiban. Ya. Apa kewajibannya dari perusahaan? Yaitu menyelesaikan hak-hak dari dari pekerja. Itu yang utama. Apa kewajibannya dari pekerja? Yaitu kewajiban dari bekerja dengan baik atau produktivitas yang baik. Nah, dampak ketenagakerjaan ya tadi terkait dengan ketenagakerjaan. Yang pertama itu adalah produktivitas kerja itu sekarang dipertanyakan begitu. Seperti kita ketahui bersama, hampir seluruh perusahaan sudah menerapkan work from home gitu. Tapi ingat bahwa work from home yang kita laksanakan pada saat ini itu work from home karena keadaan memaksa. Jadi bukan karena desain perusahaan kita yang memang akan melaksanakan work from home. Ini agak berbeda. Ketika itu didesain, perusahaan kita itu ada work from home, itu dari beberapa penelitian, misalnya dari penelitian di Harvard, itu ada kenaikan produktivitas sampai dengan 13% begitu. Ya, ada 13%. Tapi bagaimana dengan saat ini? Saat ini, ya, sesuai riset BPR tadi meningkat. Tapi bagaimana faktanya saat ini? Ya. Dari beberapa peneliti, ya, meskipun ini belum sampai selesai penelitiannya, mereka baru berpendapat dan berasumsi dan bisa kita rasakan bahwa justru work from home yang saat ini kita laksanakan itu menurunkan produktivitas kerja. Ya. Kenapa? Itu karena memang tidak siap kita sendiri. Ya. Dari aspek dari sistemnya belum dipersiapkan untuk work from home. Dari aspek budayanya kita juga belum menyiapkan untuk work from home. Baik aspek infrastrukturnya kita juga belum menyiapkan. Itu menjadi masalah, ya, menjadi dampak dari ketenagakerjaan. Yang kedua, ya, karena dengan kondisi saat ini, maka banyak pengembangan kompetensi karyawan yang tertunda. Ya. Ini karena kesulitan finansial dan karena kesulitan kondisi kita. Ini dan sudah kita rasakan sekarang. Banyak pelatihan yang itu sementara tidak dilaksanakan, ya, atau dialihkan ke lain. Kemudian dampak ketenagakerjaan yang lain adalah unpaid leave, ya. Jadi mereka tidak bekerja tetapi tidak dibayar juga, ya, tidak bekerja dan tidak dibayar. Kenapa? Karena memang produksi kita turun, kemudian pendapatan turun, kemudian kebutuhan SDM kita turun, ini mengakibatkan kelebihan tenaga kerja. Yang salah satu alternatifnya adalah karyawan dirumahkan tanpa mendapatkan gaji seperti itu. Kemudian dampak ketenagakerjaan lainnya adalah kesulitan membayar hak-hak karyawan. Nah, ini sudah biasa, artinya sudah kita dengarkan bersama di di media bahwa seluruh pengusaha sekarang Apindo itu sudah menyatakan bahwa mereka sedang mengalami kesulitan. Bahkan hanya kuat sampai dengan bulan Juli perkiraannya. Ya, kenapa? Ya, itu tadi sekali lagi uangnya tidak masuk, tetapi pengeluarannya tetap. Nah, ini. Apa kesulitannya? Yang pertama membayar gaji. Membayar gaji saja sudah mulai kesulitan. Kemudian yang berikutnya lagi THR. Nah, ini THR itu menjadi polemik karena memang sebentar lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri dan di sana juga akan ada THR.
Kemudian BPJS, nah, pembayaran terkait dengan iuran BPJS itu juga memberatkan. Ya, banyak yang merasa sekarang kesulitan terkait dengan BPJS. Dan yang terakhir tentu saja, ya sebenarnya masih banyak dampak yang lain. Yang terakhir adalah PHK, dampak ketenagakerjaan. Apa dampaknya COVID bagi ketenagakerjaan kita? Ya, itu terjadi PHK. Ya, karena perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar gaji karyawan, ya atau efisiensi, ya, atau efisiensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan, ya, setelah kita mengetahui dampaknya, tentunya kan kita akan mencari solusi. Tetapi sebelum mencari solusi, tentu kita bersama ingin menyamakan dulu, ya, menyamakan. Nah, di dalam ketenagakerjaan, ketika ada suatu permasalahan, itu akan mudah kita selesaikan jika kita mempunyai para bersama. Ini nanti basicnya untuk atau dasarnya untuk kita menyelesaikan. Paradigma yang sama antara semua kepentingan di sana, baik itu pemerintah, baik itu pekerja maupun pengusaha. Apa paradigmanya yang pertama? Itu semua orang, semua unsur itu mempunyai kepentingan yang sesama sebenarnya terkait dengan hubungan industrial. Terkait dengan perusahaan ini semuanya punya kepentingan yang sama. Ya, apa kepentingan yang sama itu? Pada dasarnya semua orang itu menginginkan bahwa perusahaan itu bisa berlanjut sampai akhir zaman. Ya. Jadi perusahaan itu terus berkembang. Nah, itu kan yang diinginkan oleh semua pihak. Jadi apa? Sama-sama punya kepentingan di sana. Ya. Semua punya kepentingan. Kenapa? Kepentingannya pemerintah bahwa itu untuk menciptakan lapangan kerja nanti sehingga sosial masyarakat kita menjadi baik. Kemudian apa kepentingan perusahaan atau pengusaha? Ketika perusahaan itu berjalan terus-menerus berkembang, maka dia bisa mencari laba, dia bisa mengembangkan perusahaan. Sedangkan apa kepentingannya pekerja? Pekerja itu punya kepentingan juga di sana bahwa apa? Ya tentu saja kita mendapatkan penghasilan, kita mendapatkan upah, kita mendapatkan pengembangan untuk kompetensi kita, dan juga kita bisa mendapatkan sosial, harga diri, ya seperti itu. Itu juga kepentingan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ya paradigmanya kita harus saling percaya. Pengusaha, pekerja, dan pemerintah harus saling percaya dulu. Nah, memang ini yang paling sulit. Percaya itu tidak bisa begitu saja, harus dibangun, harus dibuktikan bahwa kita bisa dipercaya. Tidak bisa kita minta, misalnya Pak Kris percaya ya sama saya, oh enggak, itu sulit gitu ya. Tetapi yang bisa ketika Anda berperilaku, kita semuanya berperilaku dengan baik, kemudian kita bisa punya komitmen yang tinggi, nah, makanya kita pasti akan dipercaya. Ini yang kedua. Kita harus saling percaya. Karena kalau tanpa ada kepercayaan, ketika kita bertemu ada masalah, maka sulit sekali. Banyak hambatan-hambatan yang akan kita tempuh ketika kita menyelesaikan masalah. Ketika kita tidak bisa membayar, pekerja tidak percaya dia. Nah, itu juga akan menjadi masalah. Kemudian, ini kepercayaan. Kemudian paradigma yang lain ya, antara pengusaha dan pekerja itu merupakan mitra. Mitra itu berarti sejajar. Ya. Mitra dalam hal apa? Kalau kita seringkali, teman-teman di hubungan industrial, sangat memahami ada mitra yang disebut mitra berproduksi, kita bertanggung jawab, maupun mitra dalam laba. Artinya apa? Ya, produksi kita sama-sama. Kalau terjadi sesuatu, kita akan tanggung bersama. Dan kalau kita mendapatkan keuntungan, tentunya akan kita rasakan bersama. Itulah artinya mitra. Itu prinsip paradigma, cara pandang kita terhadap hubungan industrial ini sendiri. Kemudian kita, ya, semua unsur itu memahami bahwa masing-masing itu punya peran dan fungsi yang berbeda. Tadi saya katakan, apa sih perannya pengusaha? Perannya pengusaha salah satu adalah meningkatkan kesejahteraan dari karyawan. Itu salah satu. Tapi apa sih perannya dari pekerja? Peran pekerja adalah dia harus bisa meningkatkan produktivitas kerja sehingga ya kinerja perusahaan akan semakin baik.
dan masih banyak peran-peran yang lain. Kemudian yang paradigma berikutnya yang penting Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, yaitu musyawarah mufakat. Ya, musyawarah mufakat ini menjadi sangat penting. Ya. Untuk musyawarah mufakat itu merupakan jiwa dari hubungan industrial Pancasila. Kalau Bapak Ibu pelajari di sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial, basicnya juga adalah musyawarah mufakat, ya. Karena kalau Bapak Ibu punya masalah begitu, kemudian dibawa ke mediator misalnya, itu pun juga tidak akan bisa diterima jika belum ada musyawarah mufakat. Apalagi nanti dibawa ke pengadilan hubungan industrial. Nah, tentu basicnya ketika kita bermusyawarah mufakat itu adalah win-win solution. Kita mencari penyelesaian yang paling baik, bukan pokok E. Kalau orang Jawa itu punya pokok E aku jaluk seperti ini. Pokoknya saya minta seperti ini. Bukan itu. Tetapi harus kita dasari ketika kita punya masalah, mau menyelesaikan masalah, itu adalah win-win solution. Itu. Kemudian yang terakhir, ya, paradigma hubungan industrial, yaitu tumbuh dan sejahtera. Tadi saya katakan, di benak kita, ketika kita menyelesaikan masalah adalah tumbuh. Kita meyakini bahwa perusahaan ini harus maju, perusahaan ini harus berkembang, perusahaan ini harus mendapatkan laba. Tapi di sisi lain, oleh karena itu saya sampaikan di sini, dan kesejahteraan karyawan juga harus imbang. Ini. Jadi perusahaan tidak bisa begitu saja mengatakan kami harus maju, tapi dengan cara apa? Dengan cara mengurangi hak karyawan juga tidak boleh. Tapi karyawan juga tidak bisa menyatakan bahwa hak kami harus diterima, sedangkan posisi perusahaan sendiri dalam posisi tidak memungkinkan dan ada kemungkinan malah bisa jadi tutup. Nah seperti itu. Ini paradigma hubungan industrial yang pertama ini yang harus kita pahami sebelum kita menyelesaikan. Dalam beberapa kasus, saya banyak melakukan pendekatan dengan ini dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Begitu di beberapa perusahaan kawan, beberapa di perusahaan BUMN. Nah, prinsip berikutnya, kalau ini fungsi unsur hubungan industrial, salah saya skip saja. Nah, berikutnya lagi, Bapak Ibu semuanya, ketika kita menyelesaikan suatu masalah, itu penerapan hukum itu harus memperhatikan 3 hal. Sebenarnya ini asas-asas begitu ya. Nah, sebisa mungkin harus 3 hal ini kita pikirkan. Yang pertama apa? Yaitu kepastian hukum. Ya, tentu saja kalau kepastian hukum itu kita semuanya harus memahami aturan-aturan hukum secara lengkap. Ya. Nah inilah gunanya Bapak Ibu semuanya kita bertemu, kita berdiskusi, makin lama pengetahuan kita akan semakin banyak. Gitu. Nah untuk hukum ketenagakerjaan itu Bapak Ibu paling tidak ya kita semua dan pasti Bapak Ibu semuanya sudah yaitu kita memahami Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian kita juga harus memahami tentang serikat pekerja. Kita harus memahami Undang-Undang tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kita juga harus memahami Undang-Undang mengenai BPJS misalnya. Dan tentu saja selain undang-undang kita harus memahami peraturan pelaksanaan. Nah, kalau itu bisa, Bapak Ibu, maka kita akan mudah untuk kepastian hukum. Kemudian yang berikutnya, selain kepastian hukum, kita harus melihat apa manfaatnya ketika suatu aturan itu diterapkan. Ya. Kadang-kadang peraturan itu diterapkan dengan ketat, ya. Misalnya kita tanpa ada interpretasi kita langsung letter gitu. Dalam pengalaman kami justru tidak bermanfaat. Itu justru akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru. Kemudian yang berikutnya lagi adalah terkait dengan keadilan. Ya, harus apapun penerapan hukum itu nanti di sana terasa ada rasa adil. Nah ini juga adil itu adil menurut siapa? Kan pertanyaannya begitu. Dan bagi yang terkena biasanya merasa tidak adil, meskipun tidak orang lain merasa adil, tapi yang terkena itu merasa akibatnya itu dia merasa tidak adil. Nah mengenai adil ini banyak dibahas. Hanya yang bisa saya sampaikan, dari ketiga hal ini kita harus seimbang, sebisa mungkin seimbang. Artinya apa, Bapak Ibu semuanya? Kita harus ada dasar hukumnya, tapi juga itu bermanfaat dan juga itu ada rasa keadilan.
dasar hukum itu artinya banyak perspektif yang harus kita lihat dari hukum sendiri. Karena hukum itu kan sebenarnya juga bisa interpretatif, bisa menggabungkan antara satu pasal dengan pasal yang lain. Kita membangun konstruksi hukumnya itu yang nanti akan bisa membuat ketiga hal ini tercapai. Ini Bapak Ibu semuanya, ya tadi yang pertama paradigma kita sama, yang kedua dalam penerapan hukum itu kita memperhatikan tiga hal ini. Berikutnya Bapak Ibu, ini yang, nah ini sebenarnya ya mungkin masih masih prematur begitu, kalau saya katakan masih prematur. Bapak Ibu nanti bisa mendalami lagi. Ya. Bagaimana dengan alternatif solusi? Nanti kalau produktivitas kerja work from home dan K3 itu saya tidak akan terlalu banyak berbicara. Untuk meningkatkan kerja, ya, yang terpenting adalah Bapak Ibu semuanya ini, ya kita harus kembali melihat leadership-nya. Karena kondisi krisis saat ini yang terpenting adalah leader. Salah satu itu leader. Yang kemarin Pak Aji sudah mengatakan, ya, seorang leader itu memang harus tenang menghadapi krisis seperti ini. Kemudian seorang leader itu harus punya arah yang jelas, ya, clear untuk jelasnya ke depan bagaimana. Dan yang ketiga dia harus konsisten untuk melaksanakan apa yang sudah disampaikan. Dan tentu saja seorang leader juga nanti akan membangun budaya di perusahaan itu sendiri. Kemudian sistem kita ya harus kita sesuaikan. Tapi dari Bapak Ibu yang sudah biasa menerapkan work from home mungkin sudah tidak masalah. Tetapi bagi kita yang belum itu harus men-setting ulang sistem yang kita punya. Sebagai contoh sistem informasi, sistem komunikasi kita bagaimana selama ini? Ya, karena biasanya kita ketemu, sekarang tidak ketemu, lalu bagaimana? Ya, kemudian bagaimana dengan sistem pengawasannya? Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah infrastruktur. Yang terkait dengan K3, Bapak Ibu tentu saja kan tidak semua itu work from home. Ada beberapa perusahaan yang atau sebagian karyawan itu berada di kantor. Nah, itu merupakan kewajiban kita Bapak Ibu untuk menjaminkan kondisi karyawan itu dalam keadaan sehat dan selamat. Ya, sehat dan selamat begitu. Oleh karena itu, di tiap kantor itu perlu ada prosedur yang jelas begitu dan APD. APD, alat pelindung dirinya itu harus memang kita siapkan. Apakah itu masker? Dan sekarang sudah dikatakan bahwa semua itu harus memakai masker ketika keluar. Baik, ini kemudian karena waktu ini Bapak Ibu saya percepat, pengembangan kompetensi, ya, pengembangan kompetensi. Ya, pengembangan kompetensi ini tetap bisa kita lakukan dengan cara online training dan pembelajaran daring, khususnya nanti juga untuk soft skill gitu ya, yang untuk saat ini pada langkah awal ini. Tersebut hard juga bisa. Nah, terkait dengan online training dan pembelajaran daring ini tentunya tidak sama dengan pembelajaran misalnya tatap muka. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan mungkin sama-sama kita pikirkan itu harusnya ya bagaimana kurikulumnya, bagaimana metodenya, bagaimana evaluasinya. Ya, itu nanti kita lihat. Supaya apa? Supaya pelatihan kita menjadi lebih terarah, kemudian juga menjadi bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya tadi solusi unpaid leave. Jadi ini biasa di hotel sebenarnya. Ya, kalau bisnis hotel sudah tidak asing lagi. Biasanya ketika di hotel itu posisi low season, maka beberapa karyawan itu akan di rumah tanpa diberi upah. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada ya term itu adalah istilah begitu ya. Istilah terkait dengan unpaid leave ini. Ya, tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan, tidak ada gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, yang ada itu di sana adalah misalnya karyawan di sana di aturan itu hanya menyebutkan misalnya di pasal 93 ya, no work no pay, tidak bekerja maka tidak tidak dibayar. Itu kan sebenarnya yang ada ketentuannya seperti itu. Tapi ketentuan itu tidak berlaku jika karyawan mau bekerja tapi perusahaan yang tidak ngasih pekerjaan, itu ketentuan itu sebenarnya tidak berlaku gitu. Artinya kalau sekarang masih pengen ya nggak bisa dia dirumahkan. Nah, seperti itu pasal
Akan tetapi kan itu sebenarnya kesepakatan saja, ya, kesepakatan saja. Yang bisa dilakukan adalah karyawan mengajukan, ya, biasanya ini memang kesepakatan karyawan menyatakan sepakat dengan karyawan nanti karyawan tidak masuk kerja seperti cuti, begitu, tapi bukan cuti, dia dirumahkan, kemudian nanti dia tidak mendapatkan hak-haknya. Ya itu tadi saya katakan, yang sana apa? Ya, sosialisasi kondisi dulu. Apa sih yang sekarang terjadi? Kita harus terbuka lagi. Kita kan harus saling percaya, harus terbuka. Kemudian optimalkan apa sih yang bisa kita lakukan sebelum dilakukan unpaid. Sampai karyawan itu percaya bahwa memang itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan, ya, untuk keberlanjutan perusahaan. Kemudian berikutnya lagi, kalau sudah unpaid leave, ya kita sepakat, kemudian jaga komunikasi, ya. Kita yang ada di kantor sama yang ada di rumah itu saling berkomunikasi, mungkin melalui WA, hai, say hello, bagaimana kabarmu dan lain sebagainya, itu untuk menjaga, ya, supaya tetap terjalin dengan baik. Kemudian masalah berikutnya, kesulitan dalam memberikan hak karyawan gaji, THR, BPJS. Ya. Bapak Ibu semuanya, terkait upah, gaji, ya, terkait upah, itu pada dasarnya kan sudah diatur itu. Nah, kalau karyawan kontrak itu diatur dalam perjanjian kerja. Kalau karyawan tetap biasanya sudah diatur dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan begitu. Nah, apapun namanya, kalau suatu perjanjian, ya ini basicnya, perjanjian itu mempunyai asas, ya, fakta san servanda, ya, pasal 1338, bahwa perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang, perjanjian yang sah, itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Artinya apa? Apa yang sudah tertulis itu tidak bisa dibatalkan satu pihak oleh salah satu pihak, harus kedua pihak yang membatalkan atau merubah dari kesepakatan itu sendiri. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat pasal 92, ya, terkait dengan pengupahan begitu di sana, ya, kewajiban. Nah, kalau mengenai gaji ini, sekali lagi tadi yang bisa kita lakukan apa terkait gaji, yaitu tadi kita harus antara pengusaha pekerja duduk bersama untuk mencari solusi terkait dengan gaji ini. Nah, untuk bisa mencari solusi, bagaimana kita harus terbuka, bagaimana kondisinya. Dan tadi yang terpenting, prinsip dasarnya adalah untuk keberlanjutan perusahaan. Gaji kita bayar penuh, tetapi perusahaan hanya sampai bulan Juni, ya apa gunanya? Itu. Ya kita harus tegas ini, harus tegas. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, Bapak Ibu, terkait dengan THR. Nah ini kemarin memang menjadi diskusi panjang. Apakah THR itu boleh tidak dibayarkan, gitu ya? Pada dasarnya THR itu sudah diatur dalam PP peraturan presiden, peraturan pemerintah terkait dengan upah. Dan juga diturunkan di Permenaker tahun nomor 6 tahun 2016. Apa isinya? Bahwa THR itu sifatnya wajib, mandatori, ya, satu kali. Nah, kapan dibayarkan? Dibayarkan di sana sebenarnya sesuai dengan keagamannya masing-masing atau kesepakatan. Gitu. Nah, kalau melihat posisi seperti ini, Bapak Ibu semuanya, lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak punya uang, kan begitu. Untuk membayarnya bagaimana? Ada beberapa langkah. Yang pertama, ya, untuk THR dibayarkan untuk yang beragama Muslim, karena sesuai dengan agamanya, waktunya. Yang kedua, ya, meskipun tidak ada di dalam peraturan, tetapi kita bisa dilakukan dengan cara pembayaran secara bertahap. Kemudian yang ketiga, dilakukan penundaan, memang ditunda. Jadi sekarang memang belum dibayarkan sama sekali, tapi nanti akan ditunda. Dan PB, ya, PB nanti itu sepakat dengan pekerja atau serikat pekerja, dan kemudian nanti kita membuat PB, perjanjian bersama. Dan perjanjian bersama itu nanti kita sampaikan kepada Dimnaker untuk mengajukan ke
penundaan. Dan tentu saja penundaan ini ataupun tidak menghilangkan kewajiban dari pengusaha untuk membayar THR. Kecuali Bapak Ibu semuanya, kecuali nanti akan ada misalnya kebijakan atau peraturan dari pemerintah yang lainnya. Kita tidak tahu ini. Peraturan dari pemerintah, misalnya peraturan pemerintah lalu membatalkan peraturan pemerintah juga terkait dengan pengupahan misalnya khusus untuk ini tidak dilaksanakan dan lain sebagainya. Tapi tentu itu tidak kita harapkan karena kondisi saat ini semua pekerja juga menginginkan sebenarnya. Kemudian mengenai BPJS, gitu ya, BPJS kemarin disampaikan. Bagaimana dengan BPJS? BPJS prinsipnya itu tetap harus dibayarkan. Ya. Sekali lagi kecuali ya, ada peraturan dari pemerintah. Oleh karena itu ini pemerintah sangat berperan sekali. Ya, karena kalau ketika BPJS iurannya tidak dibayarkan, yang akan terjadi adalah secara otomatis BPJS nanti mengikuti sistem mereka tidak dibayarkan, berarti Anda tidak membayar maka tidak aktif. Maka ketika kita ada karyawan yang sakit di di rumah sakit, maka karyawan tidak bisa menggunakan kartu BPJS. Yang lalu bagaimana dengan karyawan? Maka itu menjadi tanggungan perusahaan untuk membiayai karyawan sesuai dengan fasilitas yang ada di BPJS. Nah, kemudian penundaan sementara hanya bisa dilakukan dengan secara perpres karena peraturannya dengan perpres ya. Jika tidak melanjutkan. Yang terakhir Bapak Ibu semuanya terkait dengan PHK. Ya. PHK merupakan ultimum remedium atau last resort. Ya. Senjata pamungkas Bapak Ibu semuanya. Ya. Tentu nanti akan menjadi diskusi. Apakah PHK dalam kondisi sekarang sudah memenuhi syarat-syarat hukum begitu? Ya, apakah sudah mengikuti syarat-syarat efisiensi? Lalu apa dasarnya PHK? Karena PHK itu sudah dihitung sudah diatur gitu. Orang bisa di PHK, nah, perusahaan bisa mem-PHK, misalnya perusahaan itu karena tutup. Yang kedua, perusahaan itu karena terjadi perubahan status, bisa terjadi merger, bisa terjadi konsolidasi, nah, gitu. Nah, itu semuanya sudah diatur di sana. Gitu. Oleh karena itu, ketika kita mau melakukan PHK, maka apa? Ya harus aturannya jelas. PHK karena apa? Itu harus jelas dulu alasannya. Kemudian setelah itu, nanti kita melakukan perundingan dengan karyawan atau serikat pekerja. Ya. Kemudian setelah itu pengajuan permohonan penetapan ke PHI. Karena untuk PHK ini pada dasarnya harus mengajukan permohonan ke PHI. Nah, lalu pertanyaannya, itu ribet sekali. Ya, kalau ribet mungkin nanti bisa pakai sistem kalau kita sudah sepakat yang mengundurkan diri. Karena kalau mengundurkan diri itu salah satu yang tidak harus mendapatkan penetapan dari PHI. Nah, ketika kita sudah sepakat untuk PHK, maka hak-haknya harus diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terpenting, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini mulai ada berlakunya kartu prakerja. Bagi yang di PHK, salah satu ya, etikat baik perusahaan itu adalah ya, membantu mereka untuk mendapatkan kartu prakerja. Nah, ini kartu prakerja. Nah, syarat-syaratnya warga negara Indonesia berumur 18 tahun ke atas. Ini sebenarnya kalau orang sudah mulai bisa bekerja, tidak sedang mengikuti pendidikan. Nah, untuk saat ini kami itu sudah mendapatkan surat diutamakan untuk teman-teman kita yang sedang di PHK, ya, sedang mengalami PHK ini bisa. Ini selama 3 atau 4 bulan saya agak lupa itu mendapatkan dana sekitar 3.550.000. Mekanismenya bagaimana? Silakan membuka di website www.prakerja.go.id. Ini bisa kita gunakan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, terkait dengan PHK ini haruslah terlebih dahulu ada upaya-upaya dari perusahaan. Ya, baik itu efisiensi, perusahaan sudah melakukan efisiensi, sudah melakukan banyak hal. Di sana kalau dari keputusannya Mahkamah Konstitusi itu secara disebutkan, misalnya ada pemotongan gaji dahulu, kemudian perumahan, kemudian karyawan kontrak yang sudah habis tidak diperpanjang, kemudian yang berikutnya lagi
Salah satunya yang terakhir itu, bagi yang mau pensiun bisa dimajukan pensiunnya, nah, dengan mungkin HA lebih baik lagi. Baik, itu saja karena waktu begitu ini ya, karena waktu mohon maaf sudah 35 menit gitu. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Baik Pak Faiz, saya persilakan untuk kembali ke Pak Faiz. Bagaimana ini Pak Faiz? Baik, terima kasih Pak Krisnawan. Luar biasa tadi materinya sudah disampaikan, meskipun banyak sekali, tetapi bisa disampaikan dalam waktu yang relatif singkat. Dan supaya efektif ini Pak Kris, mohon izin kita masuk ke sesi pertanyaan. Untuk awal ini, mohon berkenan kita menjawab dulu yang di pertanyaan Q&A ya Pak ya. Pak Kris bisa melihat di bawah Pak Kris. Banyak sekali ini yang sudah menanyakan. Ya. Ya. Oke. Baik. Oh, saya gitu aja ya, saya ya. Pak Kris, mohon ditutup dulu share screen-nya. Apa? Oh, stop. Ya, oke. Ya, silakan Pak. Baik, teman-teman semuanya akan saya coba jawab satu persatu. Tentunya ini nanti belum tentu bisa memuaskan. Tapi akan saya jawab gitu ya. Jika perusahaan menolak membayar THR karena tidak mampu, lebih memilih untuk membayar gaji agar lebih panjang, maka apakah menyalahi aturan? Jika di kondisi force majeure, apakah ada aturan yang mengcover ini? Ya. Baik, pertama, ya, ini cepat saja. Ya. Pada prinsipnya, Bapak Ibu, pada prinsipnya THR itu tetap harus dibayarkan. Kalau memang hari ini tidak bisa mampu membayar, maka ya tidak usah dibayarkan hari ini. Tadi seperti yang saya sampaikan, itu bisa pertama nanti dicicil, gitu, dicicil ya, diangsur, pembayarannya diangsur. Nah, pembayarannya diangsur. Kemudian yang kedua, ya, jika memang keuangannya belum memungkinkan, maka bisa jadi nanti ditunda. Ya. Tidak lalu ini menolak membayar. Kalau menolak membayar tidak bisa. Ya. Perusahaan tidak bisa menyatakan menolak membayar. Kan tidak mau membayar kok. Gitu. Ya. Karena memang apa? Karena peraturannya sudah menyatakan bahwa itu memang harus dibayarkan. Ya. Apakah menyalahi aturan? Ya, jika tidak membayarkan sama sekali ya pasti menyalahi aturan gitu ya. Dan tentu saja kalau menyalahi aturan Bapak Ibu nanti akan ada sanksi ya, khususnya. Ya apa sanksinya? Kalau Anda belum membayar nanti akan ada denda. Ya, denda karena belum membayar THR dan denda belum membayar THR itu pada dasarnya nanti akan uangnya dendanya itu akan dipegang oleh dari perwakilan karyawan atau serikat pekerja. Nah, pertanyaannya, ya, pertanyaannya, tadi hilang ya Bapak ya? Oke. Oh, ya. Oke, gitu. Kemudian bagaimana sekarang kalau ada force majeure, ya? Tentu definisi force majeure itu apa? Itu yang harus kita cari. Apakah kondisi sekarang itu sudah force majeure? Apa yang menyebabkan force majeure? Itu yang harus Bapak Ibu cari. Nah, di beberapa jurisprudensi, beberapa keputusan ada di sana dikatakan force majeure itu bisa force majeure yang sifatnya permanen maupun sifatnya temporary. Kalau sekarang itu dianggap force majeure temporary itu, ya, maka tetap kewajiban itu nanti akan muncul lagi. Itu. Nah, nanti mungkin akan kita jawab gitu. Kemudian dari Pak Ronald Sudrajat. Bagaimana jika karyawan tidak mau tahu dengan kondisi perusahaan, masih pakai prinsip pokoknya aku harus dibayar penuh, HH dan lain harus dibayar, di satu sisi perusahaan tidak sanggup membayar lagi. Bapak Ibu semuanya, jika memang kondisinya tidak memungkinkan, yang pertama tetap saya rasa pemikiran itu dihilangkan saja. Pokok itu bagaimana? Nggak mungkin itu. Nah, tergantung Bapak akan melihat dari sudut pandang mana. Ya. Jika kita menyatakan bahwa mesti karyawan nggak mau, itu akan terjadi tidak mau. Jalan, percaya dengan saya. Kalau Bapak sendiri menyatakan bahwa tidak mau, tapi kalau kita berpikir positif bahwa
karyawan itu bisa diajak berdiskusi, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kondisi kita seperti ini, kemudian ke depannya. Kemudian kita kasih kepercayaan. Nah, tentu saja kalau prinsip pokok ini saya nggak tahu apakah karena memang sudah sejak awal seringkali karyawan itu diberi janjinya gitu, sehingga tidak percaya. Nah, pertanyaannya, jika ya, jika nanti ini satu sisi perusahaan tidak sanggup membayar lagi, ya, di satu sisi, maka pada dasarnya perusahaan itu bisa, kalau saya gitu ya tetap saja nanti dilakukan pemotongan gitu. Kemudian apa? Ya, pemotongan itu minta penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial, ya, pemotongan gitu. Atau kita laporkan ke Depnaker dahulu. Nah, karena apa? Karena pasti nanti itu kalau kita melakukan pemotongan karyawan tidak setuju, itu pasti nanti akan terjadi perselisihan hubungan industrial. Nah, ketika terjadi perselisihan hubungan industrial, nanti tahapannya adalah kita akan melakukan, kita bipartit dulu, kemudian setelah bipartit nanti akan melakukan mediasi, Bapak-bapak, ya. Kalau memang tidak mau nanti mediasi, kemudian karena itu terkait dengan hak, maka harus mediasi ke mediator. Kemudian jika nanti anjurannya itu tidak diterima, barulah ke Pengadilan Hubungan Industrial. Saya jawab Pak Ronald, jadi langkah-langkahnya Anda pastikan dengan mediasi. Kemudian setelah mediasi, Anda nanti akan kita bawa permasalahan itu ke tingkat mediator. Nanti bagaimana di mediator? Kalau memang tidak, ya sudah sampai dengan ke atas. Karena apa? Prinsip dasarnya kalau memang perusahaan tidak mampu, lalu bagaimana? Ini karena waktu akan saya jawab secara cepat begitu ya. Kemudian Pak Kres, saya ingin bertanya ini Pak. Apakah yang harus diberikan perusahaan jika karyawan tidak bisa WPF atau bekerja di kantor, di mana bekerja di kantor, di mana daerah perkantorannya sudah red zone. Nah, baik, ini dari Pak M. Nugroho. Bolehkah perusahaan memotong setengah gaji bulanan selama WPF dan tidak memberikan THR? Tadi yang THR sudah saya sampaikan ya. Yang pertama, apakah yang harus diberikan perusahaan jika karyawan tidak bisa WPF atau bekerja di kantor di mana daerah perkantorannya sudah red zone? Ya. Kalau sesuai dengan peraturan, Bapak-bapak tetap harus memberikan gaji. Nah, Bapak-bapak begini, gaji itu ada gaji tetap dan variabel. Kemarin ada suatu pertanyaan juga ya. Pak Kris, kalau transportasi, kalau variabel gimana? Ya itu yang variabelnya dihilangkan karena dia bekerja di rumah, karena dia tidak bisa bekerja di rumah. Perkantorannya, nah ini Bapak-bapak kita lihat, saya tidak bisa detail sekali ya. Perkantorannya sudah red zone. Red zone itu menurut kita atau sudah dinyatakan red zone. Adakah perkantoran itu memang sudah tidak boleh masuk? Nanti jadi pertanyaan. Nah intinya Bapak Ibu, ketika kita memotong setengah gaji bulanan selama WPF dan lain sebagainya, itu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Harus ada diskusi dengan karyawan maupun serikat pekerja. Tidak bisa kita memotong sendiri. Nah, seperti itu. Nanti akan kita lihat dipotong itu kenapa, ya? Kenapa seperti itu? Nanti akan kita lihat. Ya, berapa jumlahnya kan ini? Misalnya Bapak sudah menyatakan dipotong setengahnya. Bagaimana hitungan setengahnya itu muncul? Itu kan sudah menjadi pertanyaan, ya. Sudah menjadi pertanyaan berikutnya. Kemudian saya langsung saja, biar unpaid leave Pak. Seringkali karyawan membenturkan ini dengan ketentuan bahwa WPF tetap harus menerima haknya. Karena kan baik WPF maupun unpaid leave sama-sama bukan kehendak karyawan. Tapi keputusan perusahaan bagaimana menanggapi ini? Bagaimana Bapak? Ya. Sebenarnya itu kalau kita mau menang-menangan ya pilihannya begini. Kalau nggak mau unpaid leave, saya akan menggunakan, mohon maaf ini kalau bagi pekerja gitu ya. Ini yang nanti sudut pandang. Saya akan menggunakan klausul PHK karena memang sudah tidak ada pekerjaan, efisien. Ya. Efisiensi itu bisa dilakukan untuk alasan PHK. Efisiensi bisa dilakukan untuk alasan PHK. Dari beberapa ini saya terima kasih sekali pada teman saya gitu ya, yang ada di Universitas Brawijaya, Pak Dr.
Budi Santoso itu sudah melakukan kajian gitu ya. Dia memang doktor dalam bidang hukum ketenagakerjaan. Itu pernah melakukan kajian bahwa memang tidak aturan yang khusus membolehkan, tidak ada aturan khusus yang menyatakan apakah efisiensi itu boleh menjadi alasan di PHK begitu. Ya, efisiensi itu boleh dilakukan alasan PHK. Nah, di sana disebutkan dia mengatakan bisa menjadi dua hal, yaitu melalui analogi. Ya, analoginya kan di sana di 100 ada di pasal di Undang-Undang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa PHK itu boleh dilakukan karena perubahan status dan lain sebagainya. Analoginya itu kan kondisi sama. Itu adalah corporate action, makanya itu sama disetarakan dengan ketika itu terjadi efisiensi. Itu kan sama-sama untuk melakukan efisiensi. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan namanya argumen kontrario. Argumen kontrario. Argumen kontrario itu apa? Ya, di dalam pasal maaf saya lupa, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu di sana disampaikan apa saja sih yang boleh, apa saja yang dilarang untuk dilakukan PHK. Ya, di sana dilarang dilakukan PHK jika sakit, jika yang bersangkutan melaksanakan tugas negara, yang bersangkutan apa namanya dan lain sebagainya, itu ada beberapa di lain di sana. Itu di sana tidak tercantum aturan bahwa kita tidak boleh melakukan PHK karena efisiensi. Artinya apa? Berarti boleh. Karena di dalam hukum perdata itu kalau tidak diatur berarti boleh-boleh saja. Kemudian dari beberapa jurisprudensi tahun 2010 ada keputusan hakim, dua keputusan yang menyatakan efisiensi itu juga dibolehkan. Nah, dengan kondisi seperti itu tadi dikatakan membenturkan, Bapak juga bisa menyampaikan itu. Ini sebenarnya itu adalah alternatif. Ya tentu Bapak nanti, ya, mohon maaf tadi juga di dalam saya jawab yang unpaid leave, ya. Kemudian juga di dalam ILO, ya, di dalam ILO, International Labour Organization itu saya ada apa namanya ketentuannya gitu di dalam ILO. Nah, tahun 82 itu sudah dikatakan di sana ada beberapa hal yang tidak boleh menjadi alasan apa namanya orang di PHK. Tapi di sana tidak ada yang mengatakan efisiensi. Tapi sekali lagi Bapak-bapak harus kita lakukan berbagai upaya dulu. Dan dikatakan harus ada upaya-upaya dulu dilakukan. Salah satu upayanya adalah mereka harus unpaid leave. Ya, jika mereka tidak mau, ya bagaimana lagi? Sebenarnya unpaid leave itu kan keuntungannya bagi karyawan itu adalah dia masih sebagai karyawan kita. Itu diuntungkan. Ya, karena kalau dia langsung di PHK, dia nanti belum tentu dia bisa masuk lagi. Nah, sekali lagi itu. Kemudian dalam situasi seperti ini, yaitu dampak COVID terhadap tenaga kerjaan yang dengan bagaimana menurut Bapak terhadap pegawai yang sudah terkena PHK tersebut solusinya? Ya. Solusinya tadi yang saya katakan, silakan Bapak Ibu sekarang ya mengikuti mendaftarkan di kartu prakerja. Salah satu solusi itu. Ya. Kemudian nanti bapak-bapak dan ibu-ibu ketika sudah kondisi normal, nah, ini saran saya, silakan kembali bapak ibu mengajukan apa namanya daftar lagi ke perusahaan bapak semula. Karena pada prinsipnya bapak ibu, jika bapak ibu itu di PHK karena COVID, ya, dengan etikat baik sebenarnya, ya, bapak ibu kan sebenarnya kalau di PHK itu membantu perusahaan karena perusahaan supaya bisa sustain, supaya bisa berlanjut. Dan nanti tidak berlanjut, kondisinya sudah normal, maka etikat baik perusahaan yang nanti akan dilihat. Ya, bapak ibu bisa apa namanya nanti mendaftar ulang. Dan ketika bapak ibu itu dalam kondisi apa mohon maaf kinerjanya baik begitu, insya Allah bapak ibu nanti akan bisa diterima kembali. Itu. Kemudian dan satu lagi, bagaimana jika perusahaan tidak menjalankan peraturan PSBB, tidak masuk full kapasitas, apakah ada sanksi PSBB ya? Mohon maaf, saya jawab ya. Saya memang belum membaca peraturan ini daripada nanti salah begitu ya. Saya tidak apa namanya tidak akan saya jawab yang di sini karena saya kebetulan belum mempelajari mengenai PSBB. Ya.
Oke, Pak Pai gimana? Oh, suaranya belum keluar Pak Pai, suaranya. Baik Pak Kris, kita beri kesempatan pada partisipan untuk langsung menanyakan secara lisan. Bagi rekan-rekan, Bapak dan Ibu semuanya ingin langsung menanyakan pada Pak Kris, minta bantuannya raise hand semuanya ya. Bagi yang mau menanyakan langsung, silakan raise hand. Kita akan pilih. Silakan raise hand. Oke, ada Pak Maruto Aji. Saya allow to talk. Silakan Bapak nanti sampaikan pertanyaannya. Tapi sebelumnya perkenalkan Bapak, kemudian nama, perusahaan dari mana, baru kemudian menyampaikan pertanyaannya. Silakan Pak Maruto Aji. Di unmute dulu Pak Maruto Aji. Baik, selamat pagi. Saya Tri Maroto Aji dari Pusat Penelitian Tes dan Bina. Kami cabang dari perusahaan riset perkebunan Nusantara. Oke. Ya, ini yang saya tanyakan. Untuk kondisi bulanan saja, Pak. Kami itu beberapa bulan terakhir sudah sering telat gajian. Nah, ditambah dengan kondisi isu COVID ini, itu sampai hari ini saja untuk bulan Maret, gaji bulan Maret kami belum bisa melakukan gajian. Nah, untuk itu apakah yang bisa menjadi solusi? Soalnya ketika bicara gajian, sumber pendapatan kami salah satunya juga dari mitra-mitra kami di PTPN yang mungkin juga terkena dampak dari ini sehingga cash flow mereka akan sulit membayar hutang-hutang kepada kami seperti itu. Nah, apakah kami sebagai serikat pekerja bisa meminta pendampingan dari ketenagakerjaan atau bagaimana untuk mencari solusi bersama? Saya kira itu. Soalnya ada klausul-klausul undang-undang bahwa telat gajian itu kan ada dendanya ya Pak ya. Ya benar ya Pak. Nah, tapi dengan tanpa denda saja kami sudah telat, apalagi kalau seperti itu. Nah, ini mohon arahannya Pak. Terima kasih. Pak siapa tadi Pak? Mohon maaf. Maruto Aji. Maruto Aji. Oke. Oke, langsung aja Pak Lai ya. Oke. Baik Pak Maruto Haji ya. Ya, silakan saya coba. Saya senang sekali ini kalau Pak Maruto Haji ini dengan Bapak dari Serikat Pekerja ya Pak tadi ya Pak ya? Betul Pak. Ya, ini Bapak sudah berpikir. Bapak aja malah berpikir dong gajian saat ini aja tidak tidak lancar kok malah minta yang lain-lain gitu ya Pak. Itu Bapak sudah hebat Bapak. Salut saya dengan Bapak. Nah, pertama memang begini Bapak, ya pada prinsipnya gajian itu harus dibayar, upah itu harus dibayar sesuai dengan kesepakatan awal, kan itu ya Pak ya, sesuai yang tertuang di peraturan perundang-undangan maupun di perjanjian kerja atau di perjanjian kerja bersama dari Bapak. Nah, sebenarnya alternatifnya ada beberapa, misalnya bisnis Bapak pada saat ini kan relatif bermasalah gitu ya Pak ya, misalnya gitu ya. Nah, ini yang pertama yang harus dilakukan, harus dicek dulu itu adalah ya sebenarnya pemotongan gaji itu adalah nanti sudah langkah ke berikutnya gitu loh Pak. Jadi yang pertama harus manajemen itu melakukan efisiensi dalam segala bidang begitu. Itu dulu pertama. Ya, setelah dilakukan efisiensi ternyata itu tetap tidak memungkinkan. Artinya apa? Jika ini dilanjutkan terus-menerus, justru ketika membayar nilai sekian A begitu, justru perusahaan itu akan tidak sustain, tidak berlanjut, maka Bapak itu bisa berdiskusi lagi dengan manajemen. Nah, berdiskusi ini bagaimana? Salah satu alternatifnya, gitu ya Bapak ya. Pertama, misalnya Bapak, oke, kami dibayar tidak harus 100%. Ini pertama. Ada berbagai alternatif. Pertama, Bapak tetap harus dibayar sesuai dengan peraturan. Misalnya begitu. Ya. Hanya pembayarannya saja, ya, Bapak bisa dilakukan sistem penundaan. Jadi sudah dilakukan ya Pak ya. Betul. Nah, dilakukan penundaan, penundaan terhadap pembayaran tersebut. Nah, ketika terjadi nanti, ternyata ditunda itu tidak bisa, ya, ditunda itu tidak bisa, ya. Akhirnya, ditunda itu tidak bisa, perusahaan itu sudah tidak mampu membayar, ya, tidak mampu membayar. Yang hati-hati begini, Bapak, kalau nanti perusahaan itu tidak mampu membayar, itu nanti dikatakan bisa dinyatakan failing.
Ya, kalau dinyatakan pahit, memang perusahaannya nanti apa namanya Bapak Ibu yang karyawan termasuk mendapatkan hak utama untuk mendapatkan pembayaran. Tetapi kan kita tidak mau seperti itu gitu ya. Nah, Ya, betul. ya kalau saya menyarankan memang Bapak Ibu itu pertama bisa melakukan bipartit dengan perusahaan apa-apa yang harus tadi saya. Misalnya Bapak ya, kita pengurangan karyawan tetapi mulai dari karyawan yang kontrak misalnya seperti itu. Misal ini Pak ya. Kemudian yang kedua, misalnya juga Bapak-Bapak juga bisa melakukan pengurangan gaji, tetapi gaji yang mana? Pengurangan gaji kan Bapak-Bapak bisa berpikir yang dikurangi golongan yang paling atas atau golongan bawah. Misalnya gitu ya Pak ya. Selama ini kan semua pengurangan gaji itu kan kadang-kadang dipukul rata, cuma potong gitu ya. Padahal mungkin karena yang bawah itu tidak kuat ya, yang atas yang dilakukan pemotongan gaji. Tapi kan semuanya harus disepakatkan dengan serikat pekerja. Kalau itu memang sudah sepakat. Tetapi kalau Bapak-Bapak sekalian, kalau memang bisnis tidak memungkinkan, gitu ya, tidak memungkinkan ya apa boleh buat. Bapak-bapak Ibu tidak dibayar, kemudian bisnis tidak berjalan, keuangannya rugi terus-menerus, itu harusnya manajemen juga harus membuat aksi. Salah satu aksi manajemen suatu saat nanti adalah bisa melakukan penutupan, meskipun itu ultimum remedium. Saya tidak mau mengatakan itu. Bapak-bapak bisa juga dilakukan. Nanti ujungnya adalah PHK. Tapi sebelum itu Bapak coba cari formulasi yang terbaik untuk bisa perusahaan tetap mampu. Nah, artinya pertama tadi Bapak cari efisiensinya apa, kemudian Bapak juga nanti bagaimana cara pembayarannya, kemudian setelah itu Bapak nanti apakah lalu bisa dipotong. Kalau cara pembayaran ini kan biayanya tetap, tapi cuma kapan bayarnya atau kemudian dipotong itu berarti ada pengurangan. Gitu Pak. Mungkin kalau seperti ini sulit ya Pak ya, harusnya memang apa namanya harus case by case itu harus melihat bagaimana dokumennya perusahaan, kemampuan perusahaan bagaimana, kemudian kondisinya sudah seperti apa, bisnisnya ke depan bagaimana, itu kan juga harus kita. Tapi sekali lagi Bapak harus punya prinsip bahwa untuk menyelesaikan masalah ini, perusahaan itu sustainable itu penting. Mohon maaf, lebih baik kita misalnya nanti PHK beberapa orang, tetapi perusahaan itu akan maju lagi. Dan ketika maju nanti orang yang di PHK itu kita tarik lagi. Itu kan mungkin juga Pak. Salah satu cara. Ya, tapi untuk kerja itu bukan ya. Untuk kondisi kami kan kami ini di bawah PT Riset Perkebunan ini sebagai ibaratnya kantor cabang ya Pak ya. Seharusnya kan kalau cabang itu bisa meminta take over gaji ya harusnya dengan perusahaan itu seperti itu. Ya baik Bapak, kalau unit pada dasarnya yang bertanggung jawab di satu perusahaan itu adalah PT-nya Pak, PT-nya bukan secara hukum ya yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan adalah PT-nya. Kalau Bapak kalau nggak salah di bawah PT Riset Perkebunan Nusantara ya Pak ya. Betul, untuk PT-nya di PT Riset Perkebunan Nusantara. Itu makanya Bapak mungkin nanti dia bisa berkomunikasi dengan mereka karena kan bukan sesuatu yang terpisah-pisah. Tapi saya yakin, karena saya tahu persis ya di tempat Bapak itu kan sejarahnya juga panjang gitu. Nah makanya mungkin perlu bertemu, duduk bersama. Tadi saya katakan punya paradigma yang sama dulu, bahwa kita sama-sama ingin mengembangkan perusahaan, kita sama-sama ingin mensejahterakan karyawan. Kalau kondisi sulit ya sama-sama semuanya sulit, begitu nanti mungkin bisa dicari jalan tengah. Tapi sekali lagi benar kata Bapak, ketika yang bertanggung jawab itu adalah PT-nya. Ya Pak? Iya, betul Pak. Oke Pak. Itu dulu ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maruto Aji. Dua penanya lagi Pak Kris ya. Oke. Penanya kedua, kami persilakan Pak Budiono. Seperti Pak Maruto tadi, silakan perkenalkan diri dulu, asal perusahaan dari mana, baru nanti menyampaikan pertanyaan. Silakan Pak Budiono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini guru saya ini. Pak Dokter. Yang bergabung dalam webinar yang sangat baik ini. Pak Krisnawan, mungkin ada beberapa yang saya sampaikan. Yang pertama, bahwa pada prinsipnya, kemarin kita sudah sepakat dengan para pengusaha Apindo di seluruh Indonesia, THRK adalah hak normatif yang harus dibayarkan sesuai undang-undang. Tetapi dalam kondisi perusahaan seperti ini, kita akui bersama bahwa dampak COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada karyawan atau pekerja, tetapi tentunya juga berdampak pada para pengusaha. Oleh karena itu, karena ini sesuatu yang harus dibayar, maka saya sepakat dengan yang seperti tadi bahwa
Untuk pelaksanaannya mungkin bisa dilakukan perundingan, apakah dibayar bertahap berapa persen sampai akhirnya terbayar semuanya. Itu mungkin solusi yang terbaik. Itu yang pertama, Pak Kris. Yang kedua, saya tidak mohon pendapat Pak Kris. Apakah dampak dari COVID-19 ini bisa dijadikan alasan untuk dilakukannya pemutusan hubungan kerja? Yang ketiga, saya informasikan tadi bahwa kebetulan kami selaku anggota LKS Tripartit Nasional kemarin dari hasil sidang sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk sementara membebaskan beban iuran baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini masih dibahas di Badan Pekerja LKS Tripartit. Mungkin itu aja Pak Krisnawan yang bisa Pak saya Budiono, tadi yang terkait dengan apakah COVID ini bisa didefinisikan sebagai keadaan memaksa, gitu ya Pak? Ya. Iya Pak, menjadi alasan terjadinya PHK gara-gara COVID begitu Pak. Oke, baik Bapak. Makasih Pak Budiono. Nah, Ya. untungnya saya sudah mendapatkan hasil dari Apindo. Oh Pak Budiono termasuk ikut yang di dalam ya, di partai itu ya, di Partai Nasional ya. Betul Bapak. Selamat Pak Budiono. Setelah sekarang jadi dokter, sekarang dari kemana-mana ini. Baik Pak Budiono, mengenai terkait dengan keadaan memaksa. Saya tadi katakan, sebenarnya keadaan memaksa ini kan banyak ya Pak Budiono ya. Kalau kita mau mempelajari secara literatur itu kan banyak pendapat. Apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa, gitu kan? Ya, unsur-unsurnya keadaan memaksa antara lain bahwa keadaan ini tidak bisa diduga sebelumnya. Ya, antara lain itu keadaan diduga sebelumnya. Dan tentu saja itu menimbulkan bagi para pihak tidak bisa melakukan prestasi gitu. Nah, kalau kita lihat, saya lihat saat ini, kemudian dari kalau tidak salah dari Sri Sudewi gitu ya, Sri Sudewi itu menyatakan bahwa keadaan memaksa itu ada dua, yaitu keadaan memaksa yang sifatnya permanen, memang kita sama sekali nggak akan bisa melakukan ini sampai akhir pun. Tapi yang kedua adalah keadaan memaksa yang sifatnya temporary, gitu ya, kalau temporary. Maka ya tadi yang dikatakan Pak Budiono, apakah sekarang itu keadaan memaksa? Mungkin keadaan memaksa bagi beberapa perusahaan, tapi belum tentu keadaan memaksa bagi perusahaan yang lain. Jadi sifatnya ini masih harus dipilah-pilah dulu Pak Budiono. Karena kalau saya lihat ini kan perusahaan ada yang malah semakin baik nih. Kalau perusahaan internet, ya, IT, gitu, internet telekomunikasi ini kan sebenarnya malah keuntungannya naik Pak Budiono ya. Ya. Tapi bagi perusahaan-perusahaan lain malah tidak. Gitu. Kalau saya berpendapat bahwa untuk apakah COVID ini bisa dinyatakan untuk sebagai alasan mem-PHK. Jika pada saat ini, ya, pada saat COVID ini menyebabkan perusahaan jika tidak mem-PHK menyebabkan perusahaan itu tutup atau tidak berlanjut, maka PHK itu masih dimungkinkan. Tetapi jika perusahaan itu masih mampu sebenarnya, maka seharusnya tidak perlu dilakukan PHK. Seperti tadi saya katakan Pak Budiono, bahwa PHK ini kan sebenarnya ultimum remedium ya Pak Budiono ya. Ya. Iya, makanya saya setuju. Ini sebenarnya inilah saatnya kita itu duduk bersama, memikirkan bersama apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jangan asal PHK gitu ya. Ya, jangan asal PHK saja seperti itu. Itu Pak Budiono. Mungkin nanti kita bisa diskusi di lain waktu lebih dalam. Siap Bapak, siap. Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih Pak Budiono. Satu penanya lagi secara langsung, silakan. Kalau ada yang menanyakan secara langsung bisa raise hand. Oke, sepertinya sudah cukup Pak. Tetapi tadi di Q&A masih ada 22 pertanyaan. Kita akan jawab nanti by email Pak Kris. Jadi setelah ini nanti akan kita kirim jawabannya langsung ke penanya karena memang sekali lagi keterbatasan waktu. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu partisipan yang telah bergabung. Tadi terakhir ada 269 partisipan, meskipun beberapa ini sudah live meeting gitu. Nah, nanti mohon kesediaan Bapak dan Ibu semuanya, kami akan mengirimkan form evaluasi webinar kepada Bapak dan Ibu via WhatsApp. Kami mohon masukan dari Bapak dan Ibu semua demi
perbaikan dan demi peningkatan kualitas webinar kami di sesi-sesi yang akan datang. Dan kami sampaikan bahwa di bulan April ini masih ada 4 sesi webinar kami yang akan kami rilis. Yang pertama adalah analisis without paralysis, kemudian yang kedua adalah my personal journey, kemudian yang ketiga adalah supervisory skill di masa WFH, dan ada satu lagi tema nanti yang akan kami angkat, dan semuanya free akan kami berikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Jangan lupa, meskipun ini sesinya berakhir, di waktu selanjutnya kami juga berharap Bapak dan Ibu semua tetap bergabung kembali, dan tentu saja untuk informasi jadwal dan informasi yang lain, Bapak dan Ibu bisa lihat di media sosial kami, di kanal Instagram, yaitu di LPP Learning. Bagi Bapak dan Ibu yang belum follow Instagram kami mohon bantuannya untuk follow, sehingga nanti semua informasi bisa secara update Bapak Ibu dapatkan di situ. Kemudian yang kedua, untuk rekaman webinar, bagi Bapak dan Ibu yang menginginkan, Bapak dan Ibu nanti bisa mendapatkan di kanal YouTube kami, di channel LPP Learning juga. Di situ juga Bapak dan Ibu bisa download atau menyaksikan secara langsung. Nah, untuk sesi webinar kali ini akan kami upload di YouTube kami pada hari Senin minggu depan, sehingga silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin sharing kepada karyawan atau rekan-rekan di perusahaan masing-masing bisa melewati kanal YouTube kami. Demikian dari kami, dan untuk sesi terakhir ini ada tambahan dari Pak Krisnawan. Oh, baik, mungkin ini terakhir ya Bapak ya. Ya. Baik, rekan-rekan semuanya, saya rasa terima kasih atas diskusi yang hangat begitu dari rekan-rekan semuanya. Sebagai catatan rekan-rekan semuanya, masalah itu pasti akan kita bisa selesaikan dengan cara bahwa kita semuanya itu bekerja yang terbaik. Peran kita dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Bagi pemerintah, tentunya saat inilah pemerintah harus ambil peran untuk membuat kebijakan. Sedangkan bagi teman-teman pekerja, marilah kita semuanya tetap kita meningkatkan produktivitas kita. Ya. Kemudian bagi pengusaha, ya, kita harus memikirkan pekerja juga. Apa yang meningkatkan kesejahteraan pekerja? Berpikir yang terbaik bagi perusahaan. Dengan cara apa? Kita harus melakukan efisiensi seketat mungkin supaya intinya perusahaan ini tetap sustain ke depan. Dan insya Allah Bapak-bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan, kalau kita bersatu padu, maka insya Allah kita semua tenaga Allah pun akan memberikan kemudahan kepada kita. Dan di Allah adalah sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Insya Allah yang baik semuanya akan bisa kita selesaikan. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila selama saya menyampaikan ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan dari Bapak Ibu semuanya. Ya. Terima kasih. Monggo Pak Pai dilanjut sekali lagi. Dan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Kristawan dan juga seluruh partisipan semuanya, dan sampai ketemu nanti di sesi webinar berikutnya. Jangan lupa ikutin semua kanal media sosial kami, karena semua informasi akan kami sampaikan di media sosial kami. Terima kasih dari kami, mohon maaf kalau ada kesalahan, dan sampai ketemu di waktu yang akan datang. Sekian.